Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespons baik ajakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk bertemu. Sementara itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menduga masuknya nama AHY sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo karena adanya perubahan strategi dari PDI Perjuangan terutama usai Rakernas. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media ada Pak AHY, ya kan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Bahkan dalam waktu dekat, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berencana menemui AHY. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pertemuan ini sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dibangun antara PDIP dan Demokrat. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog dan itulah uluran tangan dari PDI Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Menanggapi ajakan pertemuan dengan Puan Maharani, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut AHY merespon dengan baik ajakan ini. SBY meyakini pertemuan AHY dengan Puan akan membawa kebaikan karena dilandasi dengan niat baik dan bertujuan untuk membahas masalah bangsa. Yang saya tahu, AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Sebelumnya Puan Maharani menyebut nama AHY masuk dalam bursa bakal cawapres Ganjar yang disampaikan saat konferensi pers Rakernas ketiga PDIP Perjuangan pada 6 Juni lalu. Nama AHY disebut Puan dengan tokoh lainnya termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menduga masuknya nama AHY sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo karena adanya perubahan strategi dari PDIP terutama usai Rakernas. PDIP mengevaluasi elektabilitas Ganjar yang mengalami penurunan. Pasti ada maksud ya, kenapa Mbak Puan menyebut nama AHY di antara 9 nama yang lain. Nah, saya menduga ada perubahan strategi yang cantik dari PDI Perjuangan, terutama setelah Rakernas PDI Perjuangan kemarin. Jadi PDI Perjuangan sepertinya mengevaluasi kenapa elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami sedikit penurunan dan mulai disalib oleh Prabowo Subianto karena PDI Perjuangan merasa selama beberapa bulan terakhir terlalu eksklusif, kurang inklusif. Sementara untuk menang dalam konteks Pilpres, PDI Perjuangan harus terbuka kepada siapapun, termasuk kepada segmen pendukung partai yang kemungkinan sulit untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan sekalipun. Jadi sepertinya PDI Perjuangan mulai membidik putaran kedua. Nah, kalau misalnya Demokrat, PKS, Nasdem mengusung Anies Baswedan, dan kalau berdasarkan survei hari ini Anies tidak lolos putaran kedua, maka PDI Perjuangan harus agresif mendekati partai-partai pendukung Anies, termasuk Demokrat. Meski rencana pertemuan Puan dan AHY sudah diungkap oleh Hasto, namun terkait waktu dan di mana lokasi pertemuan tersebut akan berlangsung, masih belum diungkap secara rinci. Tim Liputan, Metro TV.